Pakaian anti api sangat panas. Perlengkapan pengaman tidak nyaman. Hanya memakai perlengkapan pengaman apabila ada atasan saya. Di samping itu, hal itu tidak akan menimpa saya. Terima kasih untuk kehadiran kalian di sini. Nama saya Charlie Moorcraft, dan saya ada seorang operator, dan saya bekerja di lapangan. Saya bekerja di bagian pencampuran bensin. Saya mengolah bensin. Selama 27 tahun saya bekerja di Exxon, saya pikir saya sudah pernah melakukan setiap pekerjaan yang ada di penghilangan minyak. Sebutkan pekerja apa saja, semuanya sudah pernah saya kerjakan di penghilangan minyak. Saya bekerja di sana selama bertahun-tahun. Saya pikir saya dilahirkan untuk bekerja di penghilangan minyak. Tapi selama 15 tahun dan 27 tahun saya bekerja di Exxon, saya mempunyai pandangan yang sama mengenai keamanan. Seperti kebanyakan orang pada umumnya, manusia di mana-mana kebanyakan sama. Logatnya mungkin berbeda sedikit dan ada istiadatnya mungkin sedikit berbeda, tapi perasaannya adalah sama persis. Dan bagaimana pandangan mereka mengenai keamanan kelihatannya sama persis seperti pandangan saya. Dan bahwa kecelakaan tidak akan menimpa saya. Kecelakaan-kecelakaan hanya menimpa orang lain. Saya tidak pernah benar-benar memperhatikan mengenai keamanan. Itu bukan salah satu dari 10 besar daftar utama yang saya harus khawatirkan setiap hari ketika saya bangun dan pergi bekerja. Dan saya akan pergi bekerja di Exxon dan kami akan mengadakan rapat-rapat tentang keamanan seperti ini setiap saat. Ketahuilah, rapat-rapatnya tidak demikian terperinci seperti ini, tetapi paling tidak kami adakan rapat-rapat tentang keamanan. Dan saya akan hadir di rapat-rapat itu dan biasanya saya akan duduk di belakang ruangan dengan memakai kacamata hitam saya. Sehingga kamu tidak tahu jika saya sedang tertidur atau tidak. Dan beberapa pemimpin perusahaan akan berdiri di sana dan memberikan kami ceramah singkat yang memberi semangat atau menunjukkan kami sebuah siaran televisi atau hal semacam itu. Dan biasanya mereka membuat sebuah daftar, seperti daftar yang kamu miliki di sini, dari semua kecelakaan-kecelakaan yang pernah kami alami selama 10 tahun terakhir. Dan mereka katakan bahwa kami mempunyai begitu banyak pertolongan pertama dan begitu banyak luka-luka yang didokumentasikan. Ketahuilah, semua statistik yang mereka tulis di sana di rapat tentang keamanan, dan saya akan duduk di sana melihat daftarnya dan berkata pada diri saya sendiri, baiklah, apakah yang mereka harapkan? Ini adalah sebuah perusahaan minyak. Tentunya kamu tahu sebuah pabrik bahan kimia. Jika kamu akan menjalankan usaha di tempat seperti ini, kamu akan menghadapi banyak kecelakaan. Itu berjalan bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Hal itu tidak dapat dihindarkan. Faktanya, itu akan terjadi. Dan itu adalah bagian dari pekerjaan tersebut. Tetapi seburuk apakah jika kecelakaan itu terjadi? Sekarang saya tidak bodoh. Dan saya tahu bahwa di sebuah penggilingan minyak ada kemungkinan bisa terjadi kecelakaan yang sangat fatal. Tetapi sampai saat ini saya telah bekerja di sana hampir 15 tahun. Dan saya memahami betul pekerjaan saya. Saya tahu segala seluk-beluknya luar dan dalam dan dari atas ke bawah. Saya tahu bagaimana menjaga diri saya di penggilingan minyak. Tapi belum pernah ada hal yang serius terjadi pada saya. Mungkin bentura atau luka memar di sana-sini selama tahun-tahun tersebut. Hal-hal seperti sebuah luka bakar kecil kena uap. Tapi tidak ada yang lebih parah dari itu. Seingat saya, hal yang terburuk yang pernah terjadi adalah ketika pada suatu hari saya sedang bekerja dengan seorang asisten petugas namanya Ralph. Dan kami pergi ke salah satu lapangan di sana dan mengerjakan sesuatu. Ralph melompati sebuah muatan yang berisi pipa dan tersandu dan jatuh. Pergelangan kakinya retak. Mereka mengangkatnya dan mengangkutnya dengan kereta dorong ke ruang pengobatan dan di X-ray dan berkata, ya, sudah retak. Dan mereka mengirimnya ke rumah sakit dan mereka memberinya satu pembalut kecil dari gips pada pergelangan kakinya, jenis yang memampukan kamu berjalan. Dan mereka mengizinkan dia pulang dan selama 3 bulan dia dibayar. Dia hanya tidak perlu bekerja selama 1 bulan dan teruskan cutinya 2 bulan lagi. Dan dia pergi ke departemen kompensasi. Dan mereka memberikannya sekitar $2.000. Dan saya ingat dia pernah berkata, wah, 3 bulan tidak bekerja dengan dibayar $2.000. Jika itu hal yang terburuk yang akan menimpa saya bisa atasi. Jadi saya tidak peduli tentang keamanan. Sama sekali tidak. Itu bukan suatu permasalahan bagi saya. Dan saya adalah seorang pekerja yang baik ketika saya bekerja di Exxon. Paling tidak demikianlah menurut saya. Dan saya kira mereka juga begitu. Dan saya masih ingat ketika pertama kali saya bekerja di perusahaan ini, bahwa saya ingin lebih maju dari mereka. Atau paling tidak membuat keonaran. Dan saya rasa caranya adalah dengan melakukan tugas saya. Mengerjakannya dengan secepat mungkin dan seefisien mungkin. Hal itu berarti kamu harus tidak mengindahkan prosedur keamanan ini dan itu untuk menyelesaikan tugas itu, ya akan kami lakukan. Kamu tahu, lakukan apa saja asalkan tugas itu selesai. Bagi saya pokok permasalahannya adalah bagaimana cara menyelesaikan tugas itu. Sekarang Exxon selalu menekankan bahwa keamanan itu yang terutama. Dan mereka selalu berkata bahwa keamanan itu yang terutama.
Dan mereka sampai hari ini masih berkata demikian. Dan saya rasa mereka harus berkata demikian. Dan saya juga menyimpulkan bahwa satu-satunya alasan mereka mengadakan rapat pengamanan terus-menerus adalah karena mereka mungkin mendapat keringanan dalam pajak. Saya pikir mereka tidak begitu peduli dengan keselamatan saya dan keberadaan saya. Dan kemudian saya menerka bahwa kalau keadaan memaksa dan produksi menjadi terganggu dan kami tidak dapat menyelesaikan tugas itu pada waktunya, dan mereka akan berharap agar saya melakukan apa saja yang perlu, dan kamu tahu bukan, agar semuanya tetap berjalan lancar. Sekali lagi, kalau berarti harus tidak mengindahkan prosedur keamanan, ya lakukanlah. Tapi itu bukanlah yang Exxon katakan. Mereka benar-benar serius, keamanan adalah yang terutama. Saya hanya tidak dapat percaya. Begitulah cara saya bekerja. Dan kamu tahu gambaran secara umum. Dan pada hari yang khusus inilah, pada hari yang panas dan bulan Agustus, hari sebelum saya pergi berlibur. Dan sebenarnya istri dan anak saya sudah tiba lebih dahulu di tepi pantai Jersey. Dan mereka menunggu saya menyelesaikan giliran kerja saya jam 3 sampai 11 untuk memulai liburan saya. Mereka meminta saya untuk berlembur dari jam 11 sampai jam 7. Dan saya pikir bagaimana ya, jam 11 sampai jam 7? Tidak ada atasan yang mengawasi yang dapat mempersulit saya. Saya hanya melakukan tugas saya dan menyelesaikannya secepatnya. Dan kemudian dapat beristirahat pada malam harinya. Saya akan menuju ke pantai pagi harinya dan saya akan berjemur di pantai. Saya akan bersama istri dan anak dan menikmati uang lembur yang ada di kantong pada liburan kali ini. Saya berkata, ya saya akan kerja. Dan saya lakukan. Dan saya kira sejam kemudian saya kembali ke ruang kontrol, duduk dengan mengangkat kaki di meja kerja saya, seperti biasanya pada giliran kerja malam, penuh kegembiraan melakukan tugas malam. Namun demikian saya selalu siap dan mendapat panggilan lewat radio untuk menuju ke salah satu bagian pipa di pengilang minyak untuk mengganti bagian yang disebut hammer blinds. Itu adalah sebuah alat saluran pipa bersatu di pengilang minyak, dan kamu masukkan sepotong logam padat untuk menyetop aliran hydrocarbons, atau kamu mengeluarkannya untuk mengalirkannya. Jadi apa yang mereka minta saya lakukan adalah mengeluarkan salah satu blanknya. Pekerjaan ini sudah saya lakukan ribuan kali. Itu bukan sesuatu yang baru bagi saya atau sesuatu yang tidak bisa saya atasi. Itu adalah pekerjaan sehari-hari. Tetapi juga merupakan pekerjaan yang sering membuat saya mengeluh. Tipe klip ini merupakan model lama. Dan pekerjaan ini selalu menimbulkan masalah. Sudah susah dikeluarkan. Diperlukan kunci yang besar untuk menggerakkan benda-benda ini. Dan selalu bocor. Dan pimpinan sudah berniat mengganti klep-klep ini dan menggantikannya dengan jenis yang lebih baru. Tapi karena perlu waktu dan peralatan, pekerjaan itu dimaksudkan, tapi hampir tidak dikerjakan. Tahukah kamu, selalu ditunda dan selalu ada hal yang lebih penting yang mereka kerjakan, tapi mereka belum mengerjakannya. Tapi apa yang mereka lakukan adalah memberi petunjuk supaya dapat kamu ikuti waktu bekerja, sehingga kebocoran ini tidak sampai membanjiri ruangan lain. Tapi jika kamu mengikuti cara ini, setahu saya, perlu waktu yang lama untuk melakukannya. Namun saya tidak mau menghabiskan sepanjang malam hanya mengutak-utik klep-klep ini. Di samping itu, saya tahu cara yang singkat untuk melakukannya. Saya sudah melakukannya ribuan kali. Saya katakan pada seorang petugas, ini tidak menjadi masalah. Jadi itulah yang akan saya lakukan. Saya terima tugas ini, saya mau menyelesaikannya secepat mungkin. Jadi dengan mengendarai truk, saya sampai di bagian pipa-pipa, lalu menaiki tangga dan berada di atas sana. Dan mulai bekerja pada klep tersebut, dan saya mulai membukanya. Ketika saya membukanya, mulai bocor seperti dugaan saya. Dan ketika saya membuka lebih banyak, bocornya lebih besar. Apa yang ada di dalam pipa adalah sejenis bahan kimia yang disebut isomer-T, yang mana adalah bahan kimia untuk mempertinggi mutu bensin. Itu untuk mempertinggi oktan. Dan materinya sangat ringan. Dan walaupun tidak seringan propan atau butane, tapi termasuk cukup ringan. Dan ketika bocor, kamu bisa melihat uap yang keluar. Jadi terjadi kebocoran dan mengalir di sepanjang sisinya ke dalam bak dan pengering di tempat penampungan. Itu bukan tempat seharusnya. Dan seperti yang saya katakan, saya sebenarnya dapat mengikuti prosedurnya dan mendekatkan pipanya sehingga tidak bocor kemana-mana. Tapi itu akan memakan waktu yang lama. Dan tahu tidak, akan lebih banyak kerjaan dan lebih banyak masalah yang terjadi. Jauh lebih mudah adalah dengan menuangkannya seperti itu. Tahu bukan? Jadi saya membukanya lebih besar dan bocornya lebih banyak. Akhirnya saya mulai khawatir. Kelihatannya kebocorannya lebih banyak dari biasanya. Jadi saya mengambil radio saya. Kami semua membawa radio di pengilang minyak. Dan saya menghubungi seseorang konsul dan berkata, "Hei, apa kalian sudah yakin menutup semuanya pada ujung sana?" Karena mereka juga mempunyai kontrol atas pekerjaan ini. Dan mereka mengecek papan panel di komputer-komputer. Tahu bukan? Dan mereka menghubungi kembali dan berkata, "Semua kelihatannya baik. Kalau di sana bagaimana?" Jadi sekali lagi saya mengitari ruang kerja saya dan meyakinkan bahwa semuanya sudah dipisahkan dan disusun dengan benar.
Jadi begitulah. Tidak seperti yang prosedur katakan, tapi sudah cukup baik bagi saya. Jadi saya kembali membukanya lagi dan akhirnya kebocoran mulai berkurang dan habis. Dan saya mengira bagus, akhirnya saya dapat menyelesaikan blank ini dan menyelesaikan tugas saya. Saya menyentuh dan memegang sebuah blank pada ujungnya dan mendorongnya. Entah dari mana di dalam saluran pipa sampai hari ini saya tidak mengerti. Saya kena sentakan gelombang sebuah materi yang memancar keluar, memukul kedua mata saya dan terus menyelubungi bagian depan saya. Dan saya sering menerka-nerka sampai hari ini, jika saya memakai kacamata pengaman pada waktu itu, apakah saya berhasil lolos? Dengan jujur saya tidak tahu. Kamu bisa melihat bahwa saya tidak mau repot-repot memakai kacamata pengaman kalau tidak terpaksa. Jika tidak perlu, saya tidak memakainya. Kalau tidak ada atasan di sekitar yang mengingatkan saya untuk memakainya, saya tidak memakainya. Saya tidak suka posisi kacamata di muka, saya tidak suka secara jatuhnya ke hidung saya tidak suka kacamatanya panas, tidak nyaman dipakai. Dengan jujur saya katakan, saya tidak suka melihat rupa saya waktu memakai kacamata pengaman. Saya tidak kelihatan perkasa atau keren. Namun tidak peduli bagaimana seharusnya, kacamata pengaman tidak cocok bagi saya, jadi saya tidak perlu repot-repot memakainya. Sebenarnya saya tidak sungguh-sungguh peduli bagaimana perlengkapan pengamanan. Maksud saya, jika giliran kerja malam, saya kebetulan di dalam ruang kontrol untuk melakukan sesuatu hal, dan saya lupa helm saya tidak begitu khawatir karenanya. Atau ketika saya menyetir pulang pergi ke tempat kerja, saya tidak peduli sabuk pengaman. Saya tinggal 10 menit jauhnya dari pengilang minyak. Tidak seperti saya harus menyetir keluar kota untuk bekerja. Kamu tahu bagaimana rasanya memakai sabuk pengaman akan menyebabkan bajumu kusut dan tidak nyaman. Sangat tidak nyaman, seperti kebanyakan perlengkapan pengaman itu. Jadi saya tidak sungguh-sungguh peduli memakainya. Seperti yang saya katakan, saya sering menerka jika saya telah memakai kacamata pada malam itu. Apakah saya berhasil lolos? Saya sungguh tidak tahu. Ketika mata saya terhantam, saya tidak dapat melihat untuk sementara waktu. Dan saya cepat-cepat berlari ke pancuran air pengaman yang letaknya sekitar setengah blok jauhnya. Dan saya perlu waktu sekitar 1 atau 2 menit untuk membersihkan mata saya. Saya dapat melihat kembali dan akhirnya saya berlari melewati plafon dan turun tangga. Ketika saya berlari turun tangga, saya masih dapat berlari melewati truk saya. Dan sambil melihat truk dan berkata pada diri saya, ya ampun, truk itu masih hidup. Ada prosedur di pengilang minyak yang mengatakan bahwa jangan pernah meninggalkan trukmu atau kendaraan hidup karena dapat menjadi sumber kebakaran. Jadi itu adalah prosedur lain yang saya abaikan. Jadi saya selalu turun naik truk saya untuk melakukan kerjaan singkat. Tahu bukan? Dan ketika saya berlari melewati truk itu, saya tahu hal itu akan terjadi. Saya dapat melihat arah datangnya dan saya dapat merasakannya. Jadi uapnya mengarah menuju truk itu. Dan saya melihatnya, menghantam truk itu. Dan saya melihat truk itu meledak. Dan seluruh ruangan meledak. Dan saya kena ledakannya. Dan saya seperti sebuah bola api besar yang menyala dari kepala sampai ke ujung kaki. Kamu mungkin mengira bahwa kamu akan menjadi tidak sadar ketika hal itu terjadi. Tetapi tidak. Sama sekali tidak demikian. Saya masih ingat dapat berpikir dengan jelas seperti saya berpikir sekarang ini. Saya masih ingat membahas tentang apa yang seharusnya saya lakukan. Tahu bukan mereka katakan supaya kamu menjatuhkan diri dan mencoba untuk mematikan nyala api. Tapi saya tahu bahwa itu tidak mungkin karena diri saya penuh dengan bahan kimia ini dan semuanya batu besar di daerah itu. Lalu saya tahu bahwa saya tidak mungkin melakukannya. Lalu saya masih ingat saya berpikir, apakah saya mungkin menuju ke pancuran air pengaman itu? Apakah saya seharusnya terus berlari? Apakah seharusnya saya berhenti saja dan mati di tempat? Jadi saya terus berlari. Akhirnya dari sudut mata saya di bawah rak pipa, saya menyusuri jalan aspal yang saya masih ingat ada genangan air. Saya melihat ke genangan air itu dan berkata kepada diri saya, mudah-mudahan itu air dan bukan lagi isomet fit. Maka saya langsung terjun menyelam dan berada di dalamnya. Dan puji Tuhan, ternyata itu air. Saya berguling-guling dan berhasil memberikan api yang ada di tubuh saya. Radio saya hilang. Radionya meledak bersamaan dengan sebagian besar dari pakaian saya. Dan selanjutnya yang saya coba adalah berlari di sekitarnya dan mengatasi kobaran api. Saya tidak ingat ada rasa sakit pada saat itu. Saya rasa kamu menjadi terkejut dan mulai menerapkan apa yang telah kamu pelajari sebelumnya. Dan saya mulai berlari di sekitar saya dan menutup klep-klep dan menyalakan monitor kebakaran dan melakukan apa saja yang dapat saya lakukan. Sebab yang saya ingat sekarang ini adalah saya berada di dekat angin taufan dan sekeliling saya semuanya terbakar. Semuanya terbakar. Dan saya ingat berdiri di sana melihatnya dan berkata pada diri saya, ya Tuhan, lihatlah tempat ini. Lihatlah, saya akan dipecat karenanya. Ini bukanlah hari terbaik saya di Exxon. Sudah pasti resume saya menjadi tidak bagus. Jadi saya seperti yang saya katakan, saya berlari di sekitar saya dan menutup klep-klepnya dan melakukan apa saja yang dapat saya lakukan. Sepertinya lama sekali Departemen Kebakaran dan Pertolongan datang. Dan saya kira lebih lama dari biasanya sebab mereka harus melewati kobaran api. Orang pertama yang melewati kobaran api adalah seorang sahabat saya yang sejati. Sampai sekarang dia masih menjadi teman saya. Namanya Jose. Dia adalah seorang petugas di Exxon. Dan Jose berlari menuju ke saya dan memandang saya dan berkata, Charlie, masuklah ke mobil ambulans. Saya berkata, tidak Jose.
Tutup play di sini, tutup yang ini di sana. Dan ia memandang saya seperti saya seorang bodoh dan berkata, "Tidak, Charlie. Masuklah ke mobil ambulans." Maka mereka membawa dorongannya dan menyeret saya dengan paksa. Mau aja saya masuk terlebih dahulu. Dan kemudian mereka mengangkatnya dan mendorong saya masuk ke ambulans. Dan pengemudi ambulans malam itu juga adalah seorang teman saya yang baik. Namanya Sue. Dan Sue seorang yang sungguh-sungguh ahli. Ketika mereka mendorong saya masuk ke mobil ambulans, saya melihat ke Sue, sepertinya dia kelihatan sedih dan air matanya mengalir dari matanya. Dan saya memandangnya dan kemudian melihat ke bawah. Dan untuk pertama kalinya saya melihat kedua lengan saya. Semuanya hitam. Tapi yang saya masuk adalah hitam gosong dan bengkak dan melepuh dan mulai mengeluarkan cairan di depan mata saya. Dan demikian juga saya rasakan pada wajah saya. Dan saya memandang kembali ke Sue dan berkata, "Saya rasa saya tidak tampan lagi." Dan dia mulai menangis. Dan saat itulah saya menyadari bahwa saya dalam keadaan parah dan mulai merasakan sakitnya. Dan sekarang saya berbicara mengenai rasa sakit. Bayangkan ujung jari kamu kena korek api dan rokok dan badanmu sedang terbakar di atas 45-50%. Sakitnya sedang menyiksa. Tidak mungkin bagi saya menggambarkan kamu bagaimana rasa sakitnya. Saya terus berteriak di dalam mobil ambulans itu, "Tolong, biarkan saya mati, biarkan saya mati." Tentu saja mereka tidak mau. Dan mereka membawa saya ke rumah sakit terdekat, mungkin sekitar 2 mil jaraknya. Ketika sampai di rumah sakit, pertama kali yang mereka lakukan adalah menyuntikmu dengan segala macam obat penenang yang ada. Taulah mereka memberimu morfin atau demerol. Apa yang dapat mereka berikan untuk menahan rasa sakit akan diberikan kepadamu. Tapi untuk rasa sakit sama sekali tidak menolong. Tidak menolong. Yang saya inginkan adalah mati. Sebenarnya saya berdoa supaya saya bisa mati. Saya tidak takut mati. Tahukah kamu apakah yang saya takuti? Saya takut kalau mati di sana sendirian. Tidak ada seorang pun yang tahu. Keluarga saya tidak akan tahu. Dan hal itu menakutkan saya. Dan saya masih dapat berbicara saat itu. Paru-paru saya belum berhenti bekerja. Dan saya masih ingat meminta para perawatnya, tolong, hubungi keluarga saya. Hubungi keluarga saya. Dan mereka jawab, tentu mereka akan mencoba. Mereka keluar menghubungi istri dan anak-anak saya. Tapi mereka berada di rumah pantai yang telah kami sewa. Tidak ada telepon di sana. Mereka mencoba menghubungi ayah dan ibu saya yang tinggal di kota sekitar sini. Tapi pada malam bulan Agustus yang panas, mereka tertidur di kamar tidur dengan menyalakan AC. Dan mereka tidak mendengar telepon berdering di dapur. Mereka mencoba menghubungi saudara-saudari saya dan mereka di dalam pesta. Mereka tidak dapat menghubungi mereka. Dan para perawat kembali dan berkata, "Maaf, kami tidak dapat menghubungi siapapun." Saya berpikir, ya Tuhan, saya akan mati di sini. Dan tidak ada seorang pun akan tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan itulah yang sangat menakutkan saya. Suatu perasaan yang sangat kesepian jika ingat akan mati sendirian. Akhirnya Exxon mengirim seorang utusan ke Bayonne. Itulah nama kota di mana saya dibesarkan dan di mana ayah dan ibu saya tinggal. Utusan dari Exxon pergi ke kantor polisi pusat dan mereka mendapatkan alamat orang tua saya. Mereka pergi ke sana sekitar jam 5 pagi hari dan mereka membangunkan ayah ibu saya. Polisi menggedor pintu dengan keras dan berteriak bahwa mereka harus datang. Karena anak laki-laki mereka mengalami kecelakaan dan hampir meninggal. Saya sering menerka bagaimana rasanya mengalami hal itu. Hari ini saya adalah seorang ayah dan saya membuat orang tua saya menanggungnya. Untuk apa? Untuk apa? Akhirnya ayah dan ibu saya berhasil menghubungi saudara-saudari saya dan mereka pergi menghubungi istri dan anak-anak saya. Dan setiap orang bergegas menuju ke rumah sakit hampir bersamaan waktunya. Dan apa yang mereka lakukan pada saya di rumah sakit pada saat itu adalah melakukan segala sesuatu yang dapat mereka lakukan. Hanya supaya saya bisa hidup. Saat itulah keluarga besar saya tiba di rumah sakit. Saya tahu bahwa saya tidak bernafas. Saya tahu betul. Saya masih ingat berpikir di dalam diri saya bahwa seharusnya saya dan memberikan tanda ke mereka yang sedang berdebat di mana saya akan meninggal. Kamu tahu bukan di sini dan sekarang ini, tapi rupanya seseorang akhirnya melihat saya dan apa yang mereka beritahu kepada saya. Mereka berlari dan hal itu tidak jelas karena sesuatu alasan. Baiklah, rasa sakitnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit ketika diturunkan ke dalam tangki-tangki itu. Apa yang mereka lakukan di sana dinamakan debriding. Mengeluarkan kepingan kulit yang terkelupas. Sayang sekali ketika mereka lakukan itu, sedikit kulit yang masih hidup akan terangkat dengan ujung sarafnya lengket dan teriakan yang sangat menghebohkan. Teriakan saya sendiri dan teriakan orang lain yang berada di sana. Waktu malam ketika mereka akhirnya akan membawamu masuk, ketika mereka semuanya menyelesaikan operasi yang ada dan mereka lakukan tanking dan debriding, tidak mungkin kamu bisa tidur. Tidak mungkin. Disebabkan rasa sakit dan teriakan dan tangisan. Tetapi yang terbanyak dari semuanya adalah karena pikiran-pikiran bahwa pagi harinya kamu akan kembali masuk ke tangki tersebut. Kamu lihat bukan, setiap hari di unit bagian kebakaran, kamu harus masuk ke tangki itu untuk debriding. Saya berada di unit bagian kebakaran selama 3 bulan.
Dan selama 3 bulan, setiap harinya, saya mengalami the breathing dan terus menerus dan teriakan terdengar. Saya yakin masih dapat mendengarnya sekarang. Saya terbakar tepat pada tulang. Operasi pembedahan tulang, kamu tahu bukan, banyak pembinaan kulit. Bukan sejenis kecantikan, mereka tidak melakukan operasi kecantikan sampai jauh setelah itu. Operasi yang dilakukan hanya untuk menempelkan kulit pada tubuhmu. Banyak terapi fisik yang intensif. Ketika kamu terbakar, seluruh tubuhmu benar-benar tidak berfungsi baik. Mereka kaku dan mereka harus memaksanya untuk bergerak. Percayalah, kamu tidak mau bergerak. Tahukah kamu lengan dan kakimu akan dipaksanya supaya bergerak? Setiap hari mereka muncul dan mendorong dan menarik bagian badanmu. Dan kadang-kadang saya berpikir bahwa rasa sakit itu hampir separah rasa sakit lainnya. Dan hal pertama yang orang katakan pada saya, Charlie, apakah kamu memakai pakaian anti api pada malam itu? Dan saya pakai. Saya memakai pakaian anti api, semacam yang dipakai tukang las. Tapi saya tidak suka memakainya. Karena panas dan tidak nyaman. Dan kelihatannya aneh, bukan? Saya tidak suka memakainya, tapi saya memakainya juga. Tapi saya adalah salah seorang yang suka dengan lengan baju yang digulung ke atas, tahu? Beberapa atasan senantiasa datang dan menegur, "Hei Charlie, turunkan lengan bajumu." Dan setelah dia pergi, saya akan menggulungnya ke atas kembali. Bagaimana dia tahu? Dia tidak harus bekerja di luar sana dalam panas terik di musim panas ini. Demikianlah, saya selalu menggulung lengan baju saya. Saya pada satu titik di mana saya mengambil kemeja tua saya, dan saya memotong lengannya. Dan saya membuat kemeja lengan pendek darinya. Dan selalu saya pakai pada giliran tugas malam di sekitar 100 derajat, kelembabannya 120. Kamu tahu betapa panasnya pada malam hari. Dan ketika itulah saya pakai pada malam itu. Maka saya berpikir ingin menunjukkan kamu akibat dari lengan yang terbakar. Bukankah kamu tahu bagaimana rupanya ketika lengan terbakar? Dan saya berharap kalian dapat melihatnya. Apakah kalian melihat bekas lukanya di sini? Apakah kalian bisa lihat? Apakah kamu bisa melihatnya, lukanya stop di mana? Di sanalah saya memotong lengan baju saya. Luka ini tidak nyaman hari ini. Inilah yang dinamakan tidak nyaman hari ini. Tahukah kamu sudah berapa kali saya berdiri di depan cermin dan mengingatnya kembali dan berkata, mengapa? Mengapa saya berbuat demikian? Hanya supaya saya dapat merasa nyaman di tempat kerja. Selama kira-kira berapa jam saya kelihatan perkasa dan mengagumkan. Dan sekarang selama sisa hidup saya, saya harus berpenampilan seperti ini. Apa yang kamu lihat di sini adalah setelah 45 sampai 50 macam operasi. Saya sungguh tidak tahu. Saya sudah lama tidak mengikutinya. Semuanya ini baru. Dan ini mata yang baru. Saya dapat melihat dari mata saya, tapi semua di dalamnya sudah habis terbakar. Dan telinga saya juga baru, hidung saya diperbaiki. Mulut saya banyak sekali diperbaiki. Pernahkah kamu membaca mengenai kecelakaan di koran? Kecelakaan apa saja, tidak harus kecelakaan yang hebat, tidak harus kebakaran dan ledakan di penggilingan minyak. Kamu membayangkan betapa sayangnya mereka terluka. Bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka akan keluar dari rumah sakit. Mereka akan sehat. Tidak ada yang tahu akan apa yang akan terjadi mereka setelah keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumah. Atau apa yang akan terjadi pada keluarga dan orang yang dicintainya. Kita semua mempunyai keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Dan tentunya saya tidak berbeda dengan kamu. Ingat, bukan pada hari pertama di rumah sakit saya ceritakan mengenai seluruh keluarga saya bergegas menuju rumah sakit pada waktu bersamaan? Semuanya orang yang pertama yang tiba di sana adalah ibu saya. Ibu saya adalah orang yang paling mengagumkan yang ada di muka bumi ini. Dan saya rasa semua orang mempunyai pandangan yang sama mengenai ibunya. Dia begitu istimewa. Dia sungguh-sungguh istimewa sekali. Dia orang pertama yang tiba di sana. Dia berlari ke dalam dan mendapatkan saya dan berkata, "Terima kasih Tuhan." Dia bukan anak saya. Ibu saya sendiri tidak mengenali saya. Beberapa tahun dilaluinya sambil menangis ketiduran setiap malam karena mengkhawatirkan keadaan saya. Ingat ketika saya ceritakan mengenai mereka membawa saya kembali pada malam setelah mereka selesai melakukan tanking dan debrining. Ketika mereka membawa saya kembali ke kamar itu, wanita itu selalu berada di sana. Selalu berada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya tidak pernah bisa melalui semua tanpa dia. Saya tidak peduli jika kamu menyebut saya anak mama atau apa saja. Saya sungguh-sungguh membutuhkannya di sana. Mengapa saya menaruh dia dalam keadaan ini? Ayah saya juga seorang yang sangat menakjubkan. Dulu saya selalu katakan bahwa saya seorang beruntung mengenai kedua orang tua saya. Ungkapan itu tidak tepat. Seharusnya diberkati. Saya sungguh-sungguh diberkati. Ayah saya adalah seorang pekerja kasar biasa. Namun ayah saya selalu mempunyai dua macam pekerjaan.
Dia selalu bekerja dengan giat untuk mendapatkan uang, sehingga dia dapat memberikan kami anak-anaknya apa yang kami inginkan. Ayah saya menjenguk saya pada hari itu, dan ketika dia mendapatkan saya hampir meninggal dan saya ingin mati. Saya tidak ingin hidup lagi. Saya sudah angkat tangan. Saya sudah menyerah. Dan dia masuk ke dalam dan memandang saya sejenak dan berkata, "Bertanda anakku, bertanda. Saya tahu kamu pasti bisa melaluinya." Dan dalam sekejap saja saya kembali mempunyai semangat. Karena saya ingin pria itu menjadi bangga akan diri saya. Dan saya terus bertahan dengan segala upaya segala-galanya. Dan akhirnya saya berhasil. Saya berhasil. Saya tidak bertemu dengan ayah saya lagi tak lama setelah itu. Mereka mengatakan bahwa ayah saya tidak dapat menemui saya karena dia kena influenza dan mereka khawatir akan kuman-kumannya. Saya percaya saja. Saya percaya begitu lama. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah ketika ayah saya keluar dari rumah sakit pada hari itu, dia kena serangan jantung dan dia terjatuh di tempat parkir. Kemudian dia kena serangan otak. Keadaannya tidak seperti dulu lagi. Tidak lama kemudian dia meninggal. Perkawinan saya menjadi berantakan. Anak-anak perempuan saya mempunyai 2 orang anak perempuan yang cantik, Dana dan Jennifer. 2 orang anak yang berbeda sekali bagikan siang dan malam. Yang satu begitu ramah, seramah mungkin. Itulah Jennifer yang lebih muda, dan yang lebih tua Dana sangat pendiam dan sensitif. Ketika pertama kali saya memberikan ceramah ini, saya berkata bahwa Jennifer baik-baik saja. Tapi dia begitu muda pada waktu kecelakaan itu terjadi. Tidak ada hal yang mengacaukan dia. Tapi tidak ada yang mengacaukan Jennifer. Ternyata saya salah. Saya salah betul. Mungkin sekitar lebih dari setahun yang lalu, Jennifer sekarang berada menjalani terapi sebagai akibat langsung dari kecelakaan ini. Akibat langsung. Anak perempuan saya yang lebih tua, Dana, yang pendiam dan sensitif, dia seorang murid dengan nilai A total menjadi gagal dalam setiap pelajaran. Sampai mencoba membunuh diri. Setiap hal yang saya miliki hilang dalam waktu sekejap saja. Dalam waktu sekejap saja. Hilang begitu saja. Dan untuk apa? Untuk apa? Oleh karena alasan itulah saya berada di sini untuk menceritakan semua akan hal ini. Apakah tujuannya? Alasannya adalah karena kamu tidak akan sanggup dihadapkan pada kecelakaan seperti ini. Tidak ada keluarga yang kuat dihadapkan pada kecelakaan seperti ini. Saya begitu prihatin ketika saya pergi ke sebuah fasilitas dan orang-orang duduk di sana dan berkata, "Terima kasih Tuhan, hal itu tidak akan menimpa saya. Saya tidak bekerja di penggilingan minyak. Pekerjaan saya tidak berhubungan dengan jenis bahan kimia seperti itu. Pekerjaan saya tidak seperti jenis pekerjaan itu. Faktanya bahwa saya bekerja di sebuah penggilingan minyak yang menggunakan bahan-bahan kimia itu dan tugas itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kecelakaan itu. Tidak ada. Apa yang menyebabkan kecelakaan ini adalah sikap saya mengenai keamanan. Sikap saya. Dan jika kamu mempunyai sikap yang sama mengenai keamanan seperti saya, kejadian ini dapat menimpa kamu. Kejadian yang sama dapat terjadi pada dirimu. Keadaannya mungkin dapat berbeda, tetapi perasaannya sama betul. Dan percayalah pada saya, perasaan orang yang kamu kasihi akan sama persis. Saya tidak berbeda dengan kamu. Tidak berbeda. Kamu tahu bahwa banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghindari kecelakaan seperti ini. Begitu banyak. Jika mesin truk saya matikan, mungkin kecelakaan itu tidak akan terjadi. Jika saya memakai kacamata pengaman, mungkin saya bisa lolos keluar tepat pada waktunya. Jika saya ikuti prosedurnya, sudah pasti tidak akan terjadi. Ya, kamu bisa katakan bahwa jika Exxon telah mengganti klep-klepnya, kecelakaan itu tidak akan terjadi. Tapi mereka telah merancang prosedur ini untuk kamu ikuti, supaya kamu dapat bekerja dengan aman. Itu tanggung jawab saya untuk menjalankan prosedur ini. Tanggung jawab saya. Banyak orang berpikir bahwa itu adalah tanggung jawab pimpinan. Atau tanggung jawab Departemen Bagian Keamanan. Untuk menjaga keselamatan mereka. Dapatkah kamu bayangkan itu? Mereka mengharapkan orang lain menjaga keselamatan mereka. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita. Kita harus menerima tanggung jawab atas keselamatan kita masing-masing dan berhenti mencari orang lain yang akan menjaga keselamatan kita. Kita harus mulai memperhatikan satu sama lain dan menjaga satu sama lain. Sama sekali tidak ada yang dapat dibanggakan mengenai kecelakaan. Tidak ada. Tahukah kamu akan hal pertama yang akan terjadi ketika kecelakaan terjadi? Hal pertama, dan saya tidak peduli akan apa atau kecelakaan apa. Orang-orang berlarian dan mencari seseorang untuk disalahkan. Jadi mereka salahkan pimpinan atau pekerjanya atau tetangga atau orang di dalam mobil sebelah mereka.
Mereka menyalahkan seseorang akan kecelakaan itu. Apa bedanya itu kesalahan siapa? Kesalahan siapa itu? Siapa yang peduli? Itu kesalahan siapa? Sebab ketika kamu terbaring di sana di ranjang rumah sakit sambil berteriak kesakitan, ketika ibumu terus menangis sendirian waktu tidur pada malam hari, ataukah anak perempuanmu yang mencoba menelan pil sehingga berlebihan dosisnya, itulah kamu. Kamulah orangnya. Kamulah orangnya. Tolong. Setiap orang berhak mengecap masa depannya. Tolong. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Terima kasih banyak.